Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Faslun wa faraidul ghusli salah satu asya'. Pasal di sini akan menjelaskan tentang keparduan dan sunnah-sunnahnya mandi. Sunnah-sunnah mandi dan keparduan mandi. Walaupun mandinya itu mandi sunnah. Seperti apa mandi sunnah? Mandi Jumat, ya, itu mandi sunnah. Mandi tabarrud supaya badan adem, wangi, itu sunnah mandi. Apalagi badan udah bau kan, nah itu sunnah mandi. Kenapa? Mengganggu sekitar gitu. Ya, disunahkan mandi. Seperti apa lagi mandi sunnah? Sholat mau sholat Idul Fitri, Idul Adha, masuk di bulan Ramadan sunnah mandi, ya. Atau mau sholat gerhana sunnah mandi, ya, itu. Nah, di dalam mandinya itu ada yang harus dilaksanakan, dalam arti fardu yang harus dilaksanakan di dalam mandi itu. Mandinya mau mandi wajib ataupun mandi sunnah, ya. Berapa? Salah satu asya'a, 3 perkara yang harus dilakukan atau keparduan di dalam mandi. Yang pertama, an-niyatu. Yang harus dilakukan dalam mandi wajib maupun mandi sunnah adalah niat. Karena berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat likulli imri'in ma nawa. Maka niat seperti niat mandi junub. Jadi nawaitu gusla lirob'il hadasil akbari, itu lillahi ta'ala. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah ta'ala, mandi wajib gitu. Jangan ini punya junub nanti itu sangat makruh, ya. Apalagi memainan dulu, mancing dulu, makan dulu, minum dulu, baru mandi wajib. Itu yurisul pakro, mewarisi kepakiran. Jadi parib udah habis junub, ya, habis itu punya hadas junub, segera mandi. Segera mandi. Iya, mau nambah lagi kan gitu. Mingdo, ya. Maupun sunnah seperti Jumat, nawaitul gusla min yaumil jumu'ati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi karena hari Jumat, itu sunnah karena Allah ta'ala. Kapan mandinya? Ya, sebelum berangkat sholat Jumat, atau ya memang kalau mulai sunnahnya itu dari subuh. Nah, jadi kalau misalkan kerja mau berangkat kerja
sip 1 ya kan, hari Jumat mungkin di kantor mah nggak bisa, di tempat kerja mah nggak bisa mandi, orang bubarnya juga mepet banget ke Jumatan, maka ketika mandi paginya itu mau berangkat kerja niatin mandi Jumat aja ya, niatkan mandi Jumat, itu niatkan mandi Jumat. Gimana kalau digabungin, kan malamnya habis tempur ya kan ya, malam Jumat, malamnya habis tempur, malam Jumat paginya kerja, jadi disatuin mandinya, ya mandi junub ya mandi Jumat. Gimana? Boleh itu, boleh itu. Mana ya seperti tadi, nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari ma'al jumu'ati, serta hari Jumat. Jadi gini, udah bahasa Indonesia aja. Saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah, karena menghilangkan hadas besar beserta mandi Jumat, mandi hari Jumat fardu karena Allah Ta'ala. Satu, fardunya dapat, sunnahnya dapat gitu. Kalau diniatin satu doangan mah ya tetap niat, hasilnya ya satu doang. Mandi Jumat niatnya mandi wajib, enggak disertakan mandi Jumat, maka hasilnya mandi wajib doang gitu. Kalau diniatin dua-duanya dapat ya. Yaitu tadi innamal amalu binniyat ya. Maka yang pertama harus dilaksanakan ketika mandi itu niat mandinya, maupun mandi wajib maupun mandi sunnah, itu seperti mandi Jumat gitu. Wa tanwil haidu awin nupasa'u ro'ah hadasil haid awin nipas. Dan perempuan yang haid ataupun perempuan yang nipas ketika mandi, misal seperempuan ini sudah beres haidnya, udah mampet, nggak bocor oli lagi, nah maka mandi hukumnya wajib. Niatnya nawaitul gusla liraf'il hadasil haid, boleh. Nawaitul gusla liraf'i hadasil haid, bahasa kitanya saya niat mandi karena menghilangkan hadas haid, cukup. Buat itu diajarin Bang Idoi istrinya, dites bisa niat head enggak, mandi head. Nah tanggung jawab suami, jangan pengen enak numpakin doang lah, hal-hal itu yang fardu itu harus. Udah anaknya udah 2 niat mandi junub gak bisa lah, gimana urusannya kan gitu kan. Nanti kelak di akhirat yang jadi tanggung jawab suami. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, dia memimpin keluarganya maka akan ditanyakan yang dipimpinnya itu. Gimana keluarga istri bisa niat? Wah kalau bisa ya diurugi, ya diajarin, alhamdulillah dapat pahala. Oh nggak bisa cuma sekedar yang ngasih napakah dohir itu biologis doang kan, itu kan niat mandinya kagak diajarin, niat headnya kagak diajarin, ngaji pengajian
enggak, suami enggak nyuruh. Waduh Bang Idoy, berat jadi suami, berat. Suami di dunia nyari nafkah, iya, ya kan? Itu kan. Terus ngajarin istri, kenapa? Karena semua tanggung jawab dari orang tua si istri ketika kita qabiltu nikahaha wa tajwijaha bi mahril madkur, itu semua tanggung jawab orang tua berpindah ke suami langsung. Aras ge ngegeter, wah kuat ya ketika saya terima nikahnya dan kawinnya, ya kan, dengan bulan bin bulana, dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai, lah itu pindah kewajiban orang tua ke suami, menafkahi, mendidik, tanggung jawab. Cuma jangan dikira apa kebutuhan biologis doang kan, gitu kan. Itu awas tanggung jawabnya, nafkah dohir batinnya. Jangan asal cuma di kebutuhan biologis doang kan, tanggung jawabnya ruhaninya. Ya gitu kan. Udah bersyukur kalau istri udah sholat, ya udah mau sholat yang ngadep kiblat, make mukena ge alhamdulillah gitu kan. Iya, awin nipas atau nipas habis ngelahirin Bang Idoy, sarimi sedusnya udah habis tuh, ya kan? Berarti kan udah beres tuh 40 hari ya maksudnya gitu kan. Iya maksudnya sarimi indomie sedus habis itu kan, satu dus kan isinya 40 sehari dihitungnya gitu kan, habisin 1 hari ya habis tuh. Nah iya 40 hari usus buntu dah. Nah maka si orang istri kalau sudah beres nipasnya, paling galibnya kaprannya 40 hari, nah maka wajib mandi. Niatnya nawaitul ghusla liroki hadasin nipas, atau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya, saya niat mandi karena menghilangkan hadas nipas. Itu udah, kalau susah-susah amat bahasa Indonesianya aja, di hati saya niat mandi karena menghilangkan hadas nipas. Itu watakunun niyatu makrunatan bi awalil pardi. Niat itu harus berbarengan dengan awal keparduan. Mana awal keparduan? Huwa awaluma yugsalu min alal badan aw asfalihi. Jadi niat itu, pelaksanaan niatnya itu ketika membasuh badan atau di atas badan atau di bawahnya. Ketika air jatuh ke badan, di situ hati kita mulai melaksanakan niat. Itu caranya di hati. Mandi wajib maupun mandi sunnah itu kan, ketika air membasahi awal air membasahi. Kalau pakai shower maka ketika di hati saya niat mandi karena menghilangkan hadas junub karena Allah Ta'ala. Terus diratain semua. Jangan dulu pakai sampo buru-buru, harus semuanya badan terbasahi dengan air tohirun mutahirun,
dengan air yang suci mensucikan, terus terbasahi semua dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai ke yang area-area tersembunyi harus terbasahi, lubang-lubang hidung terbasahi, lubang-lubang telinga terbasahi, ketiak terbasahi, itu kan. Terus di bawah badan, pelangkakan kaki, itu kan sudah beres. Ya, pengen lebih enaknya lagi, abdolnya supaya majleb gitu kan bahasa kitanya, mandinya pakai sampo nggak masalah. Jangan dulu belum rata ini jangan sampai belum rata airnya ke badan, pakai sabun dulu, dipakai sampo dulu. Nah, nanti kan airnya tercampur dengan benda suci. Makanya dajinnya air mutagoir atau air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Makanya mandinya itu harus semuanya terbasahi semua dengan air murni, air tohirun mutohirun, suci mensucikan. Kalau pakai keran ya keran, shower mau shower terus gitu. Rambut pun semuanya harus terbasahi. Nah, baru kalau udah rata, airnya merata ke badan, maka itu sudah beres. Pakai sabun silahkan, pakai sampo juga silahkan. Jadi pakai sampo mah bukan syarat sah, ya. Kebanyakan keumumannya, waduh kalau nggak pakai sampo mah kayaknya itu nungguin punya sampo dulu, itu kan. Apalagi kalau tanggal tua belum ke alpa gitu kan, belum belanja sampo, nanti lu dah jangan dekat-dekat sama istri dah gitu, soalnya nggak kebeli sampo ini ribu lah, apa urusannya sama sampo kan gitu. Iya, yang penting apa? Air merata ke seluruh tubuh, itu. Jadi niat tuh sob. Nah, berarti kalau nawa badal ghusli juz'in wajib i'adatu. Jika orang itu niat, ngan niatnya setelah membasuh sejuz tubuh. Jadi kan udah terbasahi baru niat. Nah, maka wajib diulangi dari awal. Maksudnya diulangi dari awal apa nunggu kering? Enggak, jangan nunggu kering dulu. Ya udah, ini mah batal, enggak, artinya enggak jadi, diulangi lagi. Jangan nunggu kering. Wah, repot lah nunggu kering dulu. Wah, diulangi lagi. Saya niat, itu kan, misalkan dari kepala lupa niat, enggak niat, pas di badan niat, berarti mulainya dari badan. Kalau ini basah, yang basah belum niat itu belum terkena mandi wajib, maka harus terbasahi lagi. Maksudnya gitu. Terserah mau di kepala dulu silakan, mau di badan dulu silakan, mau di kaki dulu silakan, atau mau ke yang alat kelamin dulu disempret silakan gitu kan, niatnya langsung di situ nggak masalah. Yang penting di juz badan. Nah, itu niatnya, saya niat mandi wajib karena menghilangkan hadas junub. Udah gitu aja, jangan repot-repot lah kita mah.
Kalau mandi haid saya niat mandi karena menghilangkan hadas haid, nifas hadas nifas gitu. Kalau mandi sunnah misalkan Jumat saya niat mandi karena hari Jumat, sunnah karena Allah Ta'ala itu ya. Kalau mandi tanpa niat ya mandi biasa jadinya, nggak ada sunnahnya. Makanya misalkan kita pulang kerja bau badan, Madeni belokot sama oli itu kan, ya kan, nih bau, mandi. Niatnya saya niat mandi untuk membersihkan badan, itu jadi sunnah. Atau panas, ya kan, badannya lengket, sunnah tabarrud namanya. Saya niat mandi karena untuk mendinginkan badan, mewangikan badan karena Allah Ta'ala, jadi sunnah ya. Bahkan kalau itu masuk ke Mekah, sebelum masuk sunnah mandi, mau ke Madinah sebelum masuk Madinah sunnah mandi. Nah itu bahkan Imam Malik kalau mau mengutarakan hadis, meriwayatkan hadis, satu hadis beliau itu mandi dulu, bersih dulu, baru meriwayatkan hadis. Imam Malik kan, karena itu sangat menjaga, menghormati hadis Rasulullah SAW. Itu yang pertama ya, niat, paham ya, insyaallah. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ail muktasili wa hadza ma rajahahun rafi'u wa alaihi falata fi ghuslatun wahidatun anil hadasi wan najasati. Yang kedua, keperluan mandi itu menghilangkan najis. Ingkanat ala badanihi, jika najisnya itu ada di badan. Misal kita mau mandi junub, ternyata di badan kita ada bercak darah, mungkin nyamuk itu ya kan, nyamuk sampai ke ada di tangan, ada di badan gitu kan, pecahkan darahnya, ada di nempel di kita, maka wajib dihilangkan dulu sebelum mandi. Berarti seperti misalkan BAB ya harus cebok dulu baru kencing juga harus cebok dulu baru mandi. Itu kedua, jadi menghilangkan najis. Sebelum mandi, sebagaimana dikuatkan oleh Imam Rafi'i. Kata Imam Rafi'i, fala takfi ghuslatun wahidatun, maka tidak cukup satu basuhan dari hadas dan najis. Kenapa? Karena gini, menurut pendapat Imam Rafi'i, kenapa harus dibersihkan dulu najisnya? Karena kalau satu kali basuhan ada najisnya, sebasuhan satu basuh saja, nanti kan jadi airnya jadi mustamal, otomatis mandi wajibnya juga tercampur air kena ada najis. Makanya dihilangkan dulu najisnya, dibersihkan, kalau udah bersih baru mandi. Nah itu alasannya Imam Rafi'i menguatkan pendapat bahwasanya ya kefarduan dalam mandi itu menghilangkan najis jika ada najis. Kenapa? Kalau sekaligus tidak dihilangkan udah langsung mandi, artinya niat saya niat mandi karena menghilangkan hadas junub, nanti kan ada najisnya, jadi airnya air
nanti. Ya gitu alasannya. Kenapa? Karena dua-duanya menghilangkan najis, wajib. Mandi fardu juga wajib. Dari kewajiban ini harus dibedakan, jangan dibarengkan memakai airnya. Maka dahulukan menghilangkan najis, baru mandi. Jadi cebok dulu kan, misalkan udah junub tapi kebelet, mau mandi junub tapi kebelet, berak dulu, cebok dulu, jangan mandi sekalian cebok. Nah itu nantinya jadi air mustamal ya. Nah itu kata Imam Rafi'i. Warajahan Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Tapi Imam Nawawi menguatkan udah cukup sekaligus aja, gitu kan. Kenapa? Alasannya sekaligus payar pa'uhuma al-ma'u ma'an, maka menghilangkan najis, hilang hadas besar pun hilang, kena air berbarengan. Kenapa? Li'ana wajibahuma guslul wudwi, karena wajibnya menghilangkan najis, menghilangkan hadas besar itu membasuh anggota, gitu kan, membasuh anggota. Ngan waqad wajada kamalau iktasalatil mar'atu min janabatin wa haidin, sebagaimana perempuan mandi junub dan haid sekaligus, enggak masalah, ya kan, karena ya yang dibasuh juga anggota, gitu kan. Tapi itu juga najisnya najis hukmiyah yang diskaliguskan. Jadi najis hukmiyah itu najisnya enggak kelihatan. Nah kalau najisnya hukmiyah sekaligus juga ia mandi junub, ia menghilangkan najis, enggak apa-apa. Kalau najisnya najis hukmiyah. Apa najis hukmiyah? Najisnya bentuknya enggak kelihatan bentuknya, enggak terasa bau, ya kan, atau enggak terasa dari rasa, baunya enggak ada, warnanya enggak ada, rasanya enggak ada, itu najis hukmiyah. Nah baru itu menghilangkan najis dan mandi wajib sekaligus. Berarti kalau najisnya najis ainiyah, ada datnya, najisnya kelihatan, ada darahnya nih, warna, dihilangkan dulu, wajib. Karena ini bau ompol misalkan, maka harus dibasuh dulu baru mandi wajib. Nah itu ya, jadi kesimpulannya kalau najisnya najis ainiyah, ketika mau mandi wajib maka harus dihilangkan. Apa najis ainiyah? Najisnya terlihat datnya, ada warnanya, ada rasanya, ada baunya, salah satunya ada, itu najis ainiyah. Kalau hukmiyah nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, itu baru sekaligus, itu ya, paham? Yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri.
keparduan mandi, keparduan atau kewajiban di dalam mandi. Yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh rambut beserta kulit badan semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya merata, merata, yang tipis maupun yang tebal, rambut panjang maupun rambut pendek, yang digulung maupun yang terurai, itu semuanya dibasahi semuanya. Satu aja nggak basah, nggak kena mandi, nggak kena air, satu helai rambut itu nggak sah. Terus telinganya dari ke belakangnya juga wajib, ke dalamnya yang kira-kira masih nampak. Kalau bisa dilihat dari kaca di dalamnya masih nampak, maka itu wajib kena air semuanya gitu. Sampai ke kuku-kuku, di bawah kuku itu harus itu matahta dhofri janabah, di sebawah kuku itu memang harus kena junub, artinya harus junub juga, terbasahi, nggak boleh terhal. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahta kulpah, wajib sampainya air ke sebawah kuncup, gitu kan. Kalau misalkan ada orang nggak sunat gitu udah sampai dewasa junub, maka kuncup di bawah kuncupnya itu wajib dibasahi, dikoreng gitu, wajib dibasahi di bawahnya, berarti disilang dulu gitu, set gitu kan, dikupas ya, dibuka set, nah dibasahi ya. Wa ilama yabdu min faljil mar'ati indakudiha liqodoi hajatiha, jadi wajib juga sampainya air ke parjinya perempuan ketika duduk kelihatan, jongkok kelihatan ya kan, megar-megarnya, nah itu kelihatan, maka wajib kena air. Oh, wajib kena air. Tuh. Wa mimma yajibu ghusluha al-masrabah liana tadharu fi waqti qada'il hajah. Ya, wajib, dan sebagian wajib dibasuh adalah bulu apa, al-masrabah, mohon maaf, lubang anus ya. Kenapa? Karena itu bisa nampak jelas ketika jongkok, apalagi lagi ngeden gitu kan megar tuh, nah itu wajib kebasahi lagi junub mah ya, lagi junub. Makanya kan mandinya kan jongkok, jadi supaya mana-mana area-area yang sulit dicapai itu mudah ya kan. Kalau berdiri kan sulit, makanya jongkok gitu. Nah itulah keparduan daripada tiga. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuh. Itu wa sunanuhu wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti aja dah ditanyainnya, bari ngopi lah. Ya nggak apa-apa, insyaallah ya. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan diberkahkan panjang umur serta barokah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik wa radiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarona wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarona wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutawwiluna wa tubarikuna biha amarona wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana fahimna ilma syariah wa tariqah wal haqiqah istamilna bihabiyyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.